Oke, kita bahas eksponensial ya. Jadi eksponensial itu gimana ceritanya? Misalnya bakteri nih, bakteri menit pertama itu 1, menit kedua dia membelah diri jadi 2 nih. Nah, jadi 2. Menit ketiga jadi berapa? Nah, ini jadi 2, nambah 2, ini juga nambah 2. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ya. Terus menit keempat berapa? Nah, ini nambah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata ini adalah perubahan eksponensial ya. Jadi eksponensial dari 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, contoh misalnya 2 pangkat 1 2 gitu ya. 2 pangkat 1 itu ya 2 kali 1 2. 2 pangkat 2 berapa? Iya 2 kali 2 itu 4. Kalau 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 gitu kan, 8 dan seterusnya. Nah, inilah eksponensial. Maka kemudian kita tahu nih bahwa misalnya ada A pangkat N itu sama aja A kali A kali A sebanyak N. Nah, N-nya kita nggak tahu ya, tergantung N-nya mau berapa. Nah, kita lihat misalnya ada 9 nih. 9 itu kan dia dari 3 kali 3 ya kan. Nah, yang mana 3 ini pangkat 1, benar nggak? Nah, ini sama aja dengan 3 1 plus 1 ya. Makanya kita tahu bahwa nanti akan ada sama sifat eksponen. Nah, ada sifat-sifat eksponen. Misalnya A pangkat M dikali A pangkat N. Ini sama dengan apa? Kita lihat A pangkat M itu ya A kali A sebanyak M gitu kan, dikali A kali A kali A sebanyak N gitu. Nah, maka dari sini ya sudah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja. Ini kan akhirnya N M plus N gitu kan, A M plus N. Nah, ini sifat yang pertama ya. Kemudian sifat yang kedua, misal ada A pangkat N per A pangkat N, dengan catatan dia bilangannya harus sama, bilangan pokoknya ya sama-sama A gitu. Kalau di sini 6 berarti di sini harus 6 juga, baru dia bisa. Nah, ini bagaimana? A pangkat N itu berarti A kali A sebanyak N. Nah, ini sebanyak N nih, dibagi A kali A kali A, ini sebanyak N. Nah, ini kan saling coret nih ya kan, atas saling coret, sehingga ini sama aja dengan A pangkat N min M. Ingat, jadi bilangan pokoknya ini harus sama-sama A gitu. Contoh misalnya ya, kita kasih contoh yang pertama, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 ya sama aja dengan 2 pangkat 5 plus 3 sama dengan 2 pangkat 8 kayak gitu. Ini misalnya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3, iya sama aja dengan 2 pangkat 5 min 3 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, berikutnya adalah A pangkat N dikali M. Ini kalau kita jabarkan berarti A pangkat N dikali A pangkat N dikali A pangkat N dikali A pangkat N sebanyak M. Nah, dari sini ya sama aja, ada A pangkat N kali M gitu. Contoh misalnya A pangkat 2 dipangkatin 5 ya berarti berapa? Ya A pangkat 2 kali 5 gitu. Berapa? A pangkat 10. Nah,
Oke, kemudian ada lagi sifat berikutnya, A per B pangkat N. Nah, ini sama aja dengan apa? A per B ya dikali A per B ya dikali A per B sebanyak apa? Sebanyak N. Nah, dari sini kan sama aja, A-nya sebanyak N berarti A pangkat N, B-nya juga sebanyak N gitu. Sehingga A pangkat N, B juga pangkatkan N. Oke. Berikutnya adalah A kali B pangkat N. Nah, ini bagaimana? Ya, ini kalau kita jabarkan adalah A kali B dikali A kali B dikali A kali B sampai dengan A kali B ini sebanyak N. Oh, sampai sini ya sama aja, A-nya pangkat N ya dikali B-nya juga pangkat N. Nah, oke. Lanjut misalnya. Misal A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 ini 1 dengan catatan A-nya itu dia bilangan real ya. A-nya adalah anggota bilangan real ya. Jadi bilangan real itu ya 0 1 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi A pangkat negatif 1, ini sama dengan 1 per A. Contoh misal ada A pangkat min 5, berarti ini sama aja dengan 1 per A pangkat 5. Nah, ini saja ya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang harus sudah paham duluan ya, sehingga nanti pengerjaan soalnya gampang.